Dengan membawa anak kita untuk imunisasi, tidak hanya anak kita yang terlindungi, tetapi dapat melindungi anak-anak lain di sekitarnya atau bahkan masyarakat di sekitarnya, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan kekebalan kelompok atau herd immunity. Halo, perkenalkan, saya Ana Mariana, bertugas sebagai Bidan Pelaksana di Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, sekaligus bertugas sebagai Koordinator Pelayanan Imunisasi di Puskesmas Kembangan kurang lebih 4 tahun. Untuk di pelayanan vaksinasi anak atau di kesehatan anak, saya bertugas kalau di frontlinernya saya bertugas untuk melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, kemudian untuk melakukan vaksinasi juga. Selain itu, sebagai koordinator imunisasi, saya bertugas untuk melakukan koordinasi dengan pelaksana pelayanan imunisasi di Puskesmas Pembantu, kemudian dengan jejaring, serta dengan lintas program dan lintas sektor yang mendukung pelayanan imunisasi di wilayah Puskesmas Kembangan. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran online di aplikasi Jak Sehat sebelum hari pelayanan. Kemudian ketika datang cukup membawa kartu identitas anak serta membawa buku catatan imunisasi atau buku KIA, registrasi ulang di loket. Kemudian pasien akan dilakukan pengukuran dan penimbangan, dilakukan screening oleh dokter atau petugas medis lainnya, serta dilakukan vaksinasi. Setelah selesai vaksinasi, pasien diobservasi di ruang tunggu, kemudian boleh pulang bila 15-30 menit tidak ada keluhan. Untuk pelayanan imunisasi di Puskesmas Kembangan, kita buka dari Senin sampai dengan Jumat, mulai dari 7.30 sampai dengan jam 16.00. Untuk beberapa jenis vaksin tidak bisa kita berikan di hari-hari tertentu karena mungkin satu vialnya itu kita butuh beberapa orang yang gunakan karena dia ada batas waktunya dalam hitungan jam. Itu biasanya BCG dan MR hanya di hari Senin dan Rabu. Nah, untuk vaksin program kita berikan secara gratis, tapi memang bisa didapatkannya di fasilitas kesehatan tertentu, semisal puskesmas, kemudian posyandu atau bidan praktek atau klinik yang memang mendapatkan alokasi vaksin dari puskesmas gitu. Jadi mungkin yang dipahami masyarakat terkait dengan vaksin berbayar itu adalah vaksin di luar vaksin program. Jadi ada yang kita namakan vaksin program atau vaksin wajib, yaitu vaksin yang sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Untuk anak yang akan diimunisasi, yang pertama tidak boleh dalam kondisi demam atau dalam kondisi sakit berat. Yang pertama terkait vaksin, untuk vaksin yang kita berikan itu sudah dijamin keamanannya. Sudah ada fatwa dari MUI bahwa vaksin yang diberikan aman. Kemudian vaksin sendiri dikeluarkan dan digunakan dalam kondisi sudah dengan izin edar dan melalui penelitian yang panjang gitu. Jadi tidak usah khawatir dengan keamanannya. Selain itu, untuk distribusi, penyimpanan dan sebagainya, kita pastikan semuanya sesuai dengan standar. Dengan membawa anak kita untuk imunisasi, tidak hanya anak kita yang terlindungi, tetapi dapat melindungi anak-anak lain di sekitarnya atau bahkan masyarakat di sekitarnya, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan kekebalan kelompok atau herd immunity. Tapi yang pasti mau itu bayi, balita yang sudah bisa diajak komunikasi ataupun anak sekolah gitu. Paling tidak di awal kita harus pendekatan dulu, misalkan minimal singkat tanya namanya siapa gitu. Kalau misalkan balita udah bisa apa, tadi makan apa gitu, sampai ketika kita mau melakukan tindakan, sebelum megang kita izin dulu, izin ya ibu pegang, izin ya dikasih dingin-dingin. Kemudian kita juga ajak orang tuanya untuk ibu peluk ya, peluk mama ya gitu. Setelah selesai disuntik, anaknya nangis, tidak nangis, kita kasih apresiasi, oh hebat ya, oh keren ya kamu gitu.
Kalau untuk kendala mungkin kalau yang sering ya itu orang tua yang ragu mungkin. Rata-rata kan sekarang imunisasi itu setiap kunjungan anak diberikan suntikan lebih dari satu ya, karena alhamdulillah dari pemerintah sendiri sudah mengcover banyak sekali vaksin gitu yang masuk ke dalam program vaksinasi wajib gitu. Nah seringkali memang orang tua ragu gitu, oh ini disuntiknya sekali suntik 2 ya gitu, apa nggak kasihan gitu, apa nggak sakit gitu. Tapi alhamdulillah sih diajak diskusi singkat saja mereka sudah mudah gitu untuk menerima, oh iya ya udah kalau gitu. Kemudian yang mungkin agak lebih trikinya kalau misalkan sudah berkaitan dengan pemahaman kepercayaan lah, ketika merasa kalau vaksinasi itu tidak halal atau misalkan tidak boleh diberikan untuk anak karena alasan tertentu gitu, kepercayaan tertentu, yaitu kita butuh pendekatan yang lebih gitu. Untuk kita butuh bantuan dari lintas program maupun lintas sektor untuk mengkampanyekan bahwa imunisasi ini aman loh gitu. Tentu saja vaksin yang diberikan aman gitu, didistribusikan dengan aman, kemudian diberikan dalam kondisi yang aman. Dari segi masyarakat, harapannya adalah minat masyarakat untuk datang membawa anaknya imunisasi itu lebih baik lagi, mengingat di DKI Jakarta sendiri untuk menjangkau pelayanan imunisasi itu sangat mudah, entah itu mau di posyandu, di puskesmas, vaksinnya gratis gitu. Kemudian untuk pemerintah sendiri harapannya ke depannya mungkin akan lebih banyak lagi vaksin-vaksin yang dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga untuk ketersediaannya akan selalu aman, sehingga anak-anak yang perlu imunisasi tidak ada tertunda karena entah itu vaksinnya kosong atau distribusinya lambat dan sebagainya.